Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita akan bedah sebuah situasi yang genting banget yang lagi terjadi di salah satu jalur air paling paling strategis di dunia. Nah, kita langsung masuk aja ya. Ada sesuatu yang bisa dibilang mengerikan sedang terjadi, tapi banyak dari kita nggak sadar. Di luar berita-berita utama, ada sebuah jalur laut yang super penting yang sengaja ditutup. Dan ini beneran bikin geger seluruh dunia. Lihat angka ini, 20%. Ya, 20% dari total pasokan minyak dunia setiap harinya itu lewat Selat Hormuz. Dan sekarang, semua itu lagi dalam bahaya besar. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dunia yang seakan-akan berhenti. Nah, pertanyaannya, apa sih akibatnya di dunia nyata secara langsung kalau urat nadi ekonomi global ini macet total? Dan dampaknya, wah cepat banget menyebarnya. Kita lihat ya, ratusan kapal tanker minyak langsung berhenti. Filipina, yang lokasinya ribuan mil jauhnya, udah langsung ngumumin keadaan darurat energi. Terus di kota-kota besar India, antrean bensin dan LPG udah mulai panjang banget di mana-mana. Jadi krisis ini tuh menyebar kayak api. Sekarang, buat ngerti kenapa ini semua bisa terjadi, kita harus lihat ke pusat masalahnya. Ya, titik sumbat global ini, Selat Hormuz. Selat Hormuz ini istilahnya adalah choke point atau titik sumbat. Dan kalau kita ngomongin soal energi, ini adalah choke point paling sensitif di seluruh dunia. Dan jangan salah, Iran tahu banget kekuatan apa yang mereka pegang di sini. Dan ini bukan pertama kalinya loh kejadian kayak gini. Kita pernah ngalamin hal serupa sebelumnya. Ingat krisis minyak tahun 73 dan 79? Itu juga dipicu konflik di wilayah yang sama dan dampaknya, wah, bikin ekonomi dunia sengsara. Bedanya apa sama sekarang? Sekarang ini ekonomi global kita jauh lebih saling nyambung. Jadi potensi dampaknya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Nah, ini yang bikin penasaran. Gimana caranya Iran, negara yang kalau kita lihat militernya secara konvensional, itu kelihatannya lebih lemah, kok bisa bikin masalah sebesar ini buat seluruh dunia? Jawabannya adalah, Iran itu nggak main adu jotos satu lawan satu. Nggak, mereka main dengan cara yang beda banget. Jadi, daripada ngandelin kapal induk atau jet tempur yang super mahal, Iran pakai yang namanya strategi asimetris. Maksudnya, mereka pakai alat-alat yang murah tapi dampaknya dahsyat. Ini bukan perang kekuatan, tapi perang biaya dan perang mengacaukan sistem. Sebagai contoh ya, biaya satu drone Shahid milik Iran itu cuma sekitar $20.000. Tapi, coba tebak, berapa biaya buat nembak jatuh satu drone itu? Bisa lebih dari 2 juta dolar. Nah, ini dia permainannya. Dengan cara ini, Iran bisa pelan-pelan menguras habis sumber daya lawannya. Cerdas kan? Jadi, intinya begini, Iran itu nggak cuma pakai satu jurus. Mereka pakai pendekatan multi cabang. Mereka punya rudal balistik, mereka punya kawanan drone yang tadi kita bahas, dan mereka juga pakai jaringan proksi, kelompok-kelompok sekutu mereka, buat bikin kekacauan di banyak tempat sekaligus. Tapi, senjata pamungkas mereka, kartu truf mereka, ya tetap kendali penuh atas Selat Hormuz. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal taktik militer. Konfliknya ternyata jauh lebih dalam dari itu. Ini udah jadi pertarungan soal masa depan sistem keuangan global. Ya, Anda nggak salah dengar? Coba kita lihat grafik ini penting banget. 90% ekspor minyak Iran itu tujuannya kemana? Ke Tiongkok. Ini artinya, Iran punya teman main yang sangat kuat, yang punya kepentingan yang sama menantang tatanan dunia yang ada sekarang. Nah, di sini permainannya jadi makin besar. Ini bukan lagi sekedar konflik di satu wilayah. Ini udah jadi tantangan langsung ke sistem petrodolar. Sistem di mana dolar AS jadi raja dalam perdagangan energi global selama 50 tahun terakhir. Dengan Tiongkok di belakangnya, Iran sekarang mulai mendorong alternatif, petro yuan. Mereka bahkan udah mulai minta pembayaran pakai yuan kalau mau lewat selat dengan aman. Oke, mungkin Anda mikir, ini kan urusan geopolitik yang rumit dan jauh di sana. Apa hubungannya sama saya? Nah, bagian ini akan menjelaskan kenapa ini penting banget buat kehidupan kita sehari-hari, bahkan buat isi dompet Anda. Jadi, begini rantai efeknya. Simple kok. Pertama, ada gangguan di Selat Hormuz. Akibatnya, harga minyak dan gas dunia langsung melonjak karena panik dan risiko. Kalau energi naik, biaya produksi dan pengiriman semua barang ya ikut naik. Ujung-ujungnya, inflasi. Harga barang-barang yang kita beli setiap hari, dari makanan sampai elektronik, jadi lebih mahal buat kita semua. Pada akhirnya, konflik ini jadi pengingat yang keras buat kita semua.
Di dunia yang sekarang ini, semuanya saling terhubung. Nggak ada lagi yang namanya masalah di sana. Sebuah peristiwa besar di satu tempat pasti akan terasa di tempat lain. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah selat kecil ini bisa jadi titik awal dari sebuah tatanan dunia yang baru? Apa yang terjadi di Selat Hormuz itu bukan lagi sekedar soal kapal tanker minyak. Ini memaksa kita semua untuk bertanya lagi, seberapa stabil sebenarnya sistem global yang selama ini kita pikir, ya baik-baik saja,